Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewanti, NIM 321915. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi. Struktur pasar dalam Islam. Struktur pasar sangat penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Jadi semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka persaingan akan semakin tinggi. Struktur pasar yang Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang sangat adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan pihak konsumen dan produsen. Jadi struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahmadani, NIM 32191126, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu bagian kedua, persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur yang menjamin terwujudnya sebuah kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Jadi, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna apabila jumlah penjual yang identik banyak, barang yang diperjualbelikan itu homogen. Seorang penjual secara individu tidak akan dapat mempengaruhi pasar, karena semakin banyak penjual berarti semakin banyak pilihan pembeli. Jadi apabila penjual mematokkan harga yang tinggi melebihi harga pasar, maka pembeli akan memilih ke penjual yang lebih murah. Dan apabila penjual mematok harga yang lebih rendah di bawah harga pasar, maka akan terjadinya kerugian. Mungkin sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Selsa Elkambi, NIM 32191129, akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Di sini pasar persaingan sempurna terbagi menjadi 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu pada pasar persaingan sempurna terdapat pembeli dan penjual, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Selanjutnya yang kedua yaitu barang dan jasa bersifat homogen dan tidak dapat dipengaruhi. Yang ketiga yaitu adanya kebebasan perusahaan untuk keluar masuk pasar. Yang keempat yaitu setiap pihak mengetahui keadaan pasar dengan mudah atau perfect information. Dan yang kelima yaitu adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Monica Putri Delia, NIM 32191130, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang kurva permintaan kepada perusahaan dan pasar. Seperti yang saya lihatkan kepada teman-teman tadi, bahwa misalkan penjual dihasilkan hasil pertanian dapat dilihat dari segi harga yang di bawah 2000 dengan jumlah barang 200.000. Kurva sejajar dan horizontal menunjukkan bahwa hasil dari perusahaan tersebut sama dengan perusahaan lainnya atau industri lainnya. Tapi jika suatu harga perusahaan merubah harga, maka konsumen akan pergi ke perusahaan lain untuk dengan harga yang lebih murah. Dalam analisis penentuan harga ini sangat penting untuk memutuskan jangka waktu yang diperlukan penawaran dalam berinteraksi terhadap perubahan harga dalam kondisi permintaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nisa Salim, NIM 3211133, akan melanjutkan presentasi dari saudari Monica, yaitu mengenai pasar persaingan sempurna. Dalam penentuan harga, keseimbangan dibagi menjadi 3 macam waktu yang berbeda, yaitu jangka sangat pendek atau very short run, jangka pendek short run, jangka panjang atau long run. Yang pertama, pasar persaingan sempurna jangka sangat pendek. Dalam pasar persaingan sempurna jangka sangat pendek, penawaran tidak mungkin berubah karena barang harus dijual dalam jangka waktu yang sangat pendek. Hasil dari penjualan barang disebut penerimaan. Penerimaan ada 2 macam. Yang pertama yaitu
penerimaan total atau yang kedua itu penerimaan marginal. Poin kedua itu pasar persaingan sempurna jangka pendek. Dalam jangka pendek terdapat 4 kemungkinan dalam corak keuntungan atau kerugian perusahaan. Yang pertama yaitu mendapat untung luar biasa atau untung melebihi normal. Yang kedua itu mendapat untung normal. Yang ketiga itu mengalami kerugian namun masih dapat membayar biaya berubah. Yang keempat itu mengalami kerugian dan menutup atau membubarkan perusahaan. Poin ketiga itu pasar persaingan sempurna jangka panjang. Dalam pasar persaingan sempurna jangka panjang, apabila perusahaan ingin memaksimalkan laba, maka perusahaan akan memproduksi tingkat output di mana harga sama dengan ongkos marginal atau jangka panjang atau juga disebut dengan LMC, long run marginal cost. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Desi Ratnasari, NIM 32191314. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah yang berjudul yaitu tentang struktur pasar. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu dari adanya pasar persaingan sempurna ini tentu terdapatnya keburukan serta kebaikan dari pasar tersebut. Yang pertama yaitu kebaikan dari pasar persaingan sempurna. Adapun kebaikan dari pasar persaingan sempurna ini yaitu di sini harga ditentukan atau harga terbentuk dari adanya interaksi permintaan dan penawaran atau pembeli dan penjual. Yang kedua yaitu pada pasar persaingan sempurna di sini konsumen bebas memilih barang yang dia suka, dia inginkan dan dia butuhkan, serta produsen pun bebas memilih masuk keluar pasar di pasar persaingan sempurna ini. Dan yang terakhir ya dari kebaikan pasar persaingan sempurna ini yaitu untuk meraih keuntungan maka produsen harus memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baik mungkin. Dan selanjutnya yaitu kekurangan atau kejelekan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu di sana bersifat homogen serta tidak mendorongnya akan adanya inovasi di pasar persaingan tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.